Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Rendika Valeri, SMPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Metode Penelitian. Perkenalkan, nama saya Rina Sarisa Putri, NPM 2019-14500-898. Dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Pendidikan Sosial. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil proposal yang telah saya buat, yakni yang berjudul Analisis Metode SWOT untuk Strategi Penjualan pada UD Kembar Putri, Cabang Kramat Jati, Jakarta Timur. Baik, kita langsung ke pembahasan yang pertama. Di sini ada latar belakang. Latar belakang penulisan proposal skripsi ini, yakni setiap perusahaan, baik perusahaan dagang, perusahaan jasa, dan perusahaan industri, menjalankan aktivitasnya untuk menghasilkan laba dengan mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. Salah satu upaya pencapaian laba tersebut adalah dengan kegiatan penjualan, karena penjualan merupakan sumber pendapatan yang utama dalam sebuah perusahaan. Peranan kualitas produk sangat penting dalam situasi pemasaran yang semakin bersaing. Suatu produk yang dikeluarkan pasti memiliki keunggulan dan kelemahan tersendiri. Perusahaan yang dapat mengelola peluang dan ancaman dengan baik dapat menjadi gambaran bagaimana usaha tersebut dapat bersaing. Strategi pemasaran yang tepat sangatlah dibutuhkan dalam menjalankan setiap usaha. Berikut ini adalah data penjualan UD Kembar Putri pada tahun 2021. Diketahui pada bulan Januari, jumlah penjualan produk pada bumbu rendang UD Kembar Putri yakni sebanyak 4.500 piece. Kemudian pada bulan Februari turun jumlah penjualan produknya menjadi 3.200 piece, dan pada bulan Maret naik kembali jumlah penjualan produknya menjadi 4.000 piece. Masing-masing bulannya sudah memiliki target penjualan yakni 5.000 piece per bulannya. Berdasarkan data penjualan UD Kembar Putri yang sudah diterangkan pada bumbu rendang UD Kembar Putri ini, dari bulan ke bulannya memiliki penjualan yang tidak stabil dan tidak mencapai target pada setiap bulannya. Maka dari itu, untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut, peneliti menggunakan analisis SWOT berdasarkan teori Rangkuti mengatakan bahwa analisis SWOT merupakan alat bantu untuk menentukan adanya keadaan internal dan keadaan eksternal dengan maksud agar setiap usaha mampu membuat strategi yang tepat sesuai dengan rencana yang ada. Maka berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, peneliti akan melakukan penelitian tentang analisis SWOT dalam menerapkan strategi penjualan, sehingga peneliti memilih judul Analisis Metode SWOT untuk Strategi Penjualan UD Kembar Putri, Cabang Kramat Jati, Jakarta Timur. Selanjutnya, identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, didapati identifikasi masalah sebagai berikut. Yang pertama, tingkat penjualan di UD Kembar Putri, Cabang Kramat Jati, Jakarta Timur mengalami ketidakstabilan pada tiap bulannya. Yang kedua, penerapan strategi pemasaran di UD Kembar Putri Cabang Kramat Jati belum maksimal sehingga tidak tercapainya target penjualan. Yang ketiga, ada tingkat penjualan di UD Kembar Putri Cabang Kramat Jati mengalami ketidakstabilan, maka perlu adanya identifikasi pada faktor internal dan eksternal dengan menggunakan analisis SWOT.
Maka didapati batasan masalahnya, yakni berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penelitian membatasi masalah dengan menggunakan metode SWOT hanya pada strategi penjualan produk UD Kembar Putri, cabang Kramat Jati, Jakarta Timur. Selanjutnya, ini ada rumusan masalah. Berdasarkan pembatasan masalah tersebut, maka terdapat rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, apa strategi pemasaran yang perusahaan terapkan untuk meningkatkan volume penjualan produk pada UD Kembar Putri cabang Kramat Jati? Yang kedua, bagaimana mengidentifikasi strategi pemasaran dengan menggunakan analisis SWOT? Dan yang ketiga, bagaimana sistem penjualan yang telah dilakukan UD Kembar Putri sebelum menggunakan metode analisis SWOT? Maka, tujuan penelitiannya yakni antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menganalisis faktor internal dan eksternal dalam menerapkan strategi pemasaran untuk meningkatkan penjualan pada UD Kembar Putri. Yang kedua, yakni menganalisis strategi yang tepat melalui analisis SWOT agar dapat meningkatkan penjualan pada UD Kembar Putri. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian di sini dibagi menjadi dua, yakni dari segi teoritis dan dari segi praktis. Yang pertama, dari segi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam menambah wawasan tentang analisis SWOT terhadap penerapan strategi penjualan. Yang kedua, dari segi praktis. Yang pertama, untuk perusahaan, bagi UD Kembar Putri, penelitian ini dapat bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai masukan kepada UD Kembar Putri dalam hal strategi penjualan yang lebih tepat. Kemudian, yang kedua, bagi peneliti selanjutnya, yakni penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai informasi pengetahuan dalam mempelajari dan memahami materi yang mengarah kepada analisis SWOT terhadap penerapan strategi untuk meningkatkan penjualan. Selanjutnya ada sistematika penulisan. Sistematika penulisan ini bertujuan untuk memberikan uraian secara umum mengenai isi dan pembahasan setiap bab yang terdapat dalam penyusunan seminar proposal skripsi ini. Sistematika pembahasan dalam penyusunan tugas akhir ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada bab 1, pendahuluan berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan. Kemudian pada bab 2, landasan teori kerangka berpikir dan hipotesis, yakni berisi tentang landasan teori, penjelasan penelitian terdahulu atau penelitian relevan, dan kerangka berpikir. Kemudian pada bab 3, yakni metodologi penelitian, berisi tentang waktu dan tempat penelitian, metode penelitian, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, instrumen penelitian, dan teknik analisis data. Kemudian selanjutnya ada landasan teori. Landasan teori ini terbagi menjadi 6 pembahasan. Yang pertama ada definisi strategi penjualan, pemasaran, strategi pemasaran, dan analisis SWOT. Pembahasan yang pertama adalah definisi strategi. Menurut
Candler dalam Persari, strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka panjang organisasi. Diterapkannya aksi dan alokasi sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian pembahasan yang kedua yakni ada penjualan. Kegiatan penjualan merupakan kegiatan pelengkap atau suplemen dan pembelian untuk memungkinkan terjadinya transaksi. Istilah penjualan sering disalahartikan dengan istilah pemasaran. Bahkan ironisnya, ada yang menganggap sama antara pengertian penjualan dan pemasaran. Kesalahpahaman tidak hanya pada praktik penjualannya, tapi juga pada struktur organisasi perusahaannya. Pada hakikatnya, kedua istilah tersebut memiliki arti dan ruang lingkup yang berbeda. Pemasaran memiliki arti yang lebih luas, yakni meliputi berbagai fungsi perusahaan. Sedangkan penjualan merupakan bagian dari kegiatan pemasaran itu sendiri. Maka dengan demikian, penjualan tidak sama artinya dengan pemasaran. Adanya penjualan, yakni dapat terciptanya suatu proses pertukaran barang atau jasa antara penjual dengan pembeli. Jadi penjualan merupakan salah satu kegiatan ekonomi untuk mempengaruhi pribadi agar terjadi pembelian barang dan jasa yang ditawarkan berdasarkan harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang terkait dalam kegiatan tersebut. Kemudian pembahasan yang ketiga, yakni ada strategi penjualan. Strategi penjualan terdiri dari tujuan dan taktik. Tujuan merupakan yang dicari. Strategi merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang dicari, dan taktik itu spesifik tindakannya, yaitu pelaksanaan tindakan. Sebuah tujuan penjualan untuk meningkatkan volume penjualan dilakukan dengan strategi mengubah uni produk untuk mencapai segmen pasar baru, dan taktiknya adalah dengan memperkenalkan merek baru dan berbagai promosi untuk pasar sasaran. Kemudian pembahasan yang keempat, yakni ada pemasaran. Pemasaran adalah suatu proses kegiatan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, budaya, politik, ekonomi, dan manajerial. Unsur-unsur utama pemasaran dapat diklarifikasikan menjadi 3 unsur, yakni segmen pasar, targeting, dan positioning. Kemudian pembahasan yang kelima, ada definisi strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah pola keputusan dalam perusahaan yang menentukan dan mengungkapkan sasaran, maksud dan tujuan yang menghasilkan kebijaksanaan utama dan merencanakan untuk pencapaian tujuan serta merinci jangkauan bisnis yang akan dikejar oleh perusahaan. Kemudian selanjutnya ada analisis SWOT. Analisis SWOT adalah analisis yang terdiri dari analisis lingkungan mikro yang bertujuan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan perusahaan, dan analisis lingkungan makro yang bertujuan untuk mengetahui peluang dan ancaman bagi perusahaan. Di samping ini merupakan tabel dari analisis SWOT. Analisis SWOT terdiri dari 4 komponen. Yang pertama, yakni ada strength atau analisis kekuatan. Kekuatan adalah situasi yang merupakan kekuatan dari perusahaan. Strength merupakan faktor internal yang mendukung perusahaan dalam mencapai tujuannya. Faktor pendukung dapat berupa
teknologi, sumber daya, keahlian, kekuatan, dan lain-lain. Kemudian yakni weakness atau analisis kelemahan. Kelemahan adalah kegiatan-kegiatan yang tidak berjalan dengan baik atau sumber daya yang dibutuhkan oleh perusahaan tetapi tidak dimiliki oleh perusahaan. Weakness merupakan faktor internal yang menghambat perusahaan dalam mencapai sebuah tujuannya. Faktor penghambat dapat berupa fasilitas yang tidak lengkap, kurangnya sumber keuangan, kemampuan mengelola, keahlian pemasaran, dan citra perusahaan. Kemudian opportunity atau analisis peluang. Peluang merupakan faktor eksternal yang mendukung perusahaan dalam mencapai tujuannya. Faktor eksternal yang mendukung dalam pencapaian tujuan dapat berupa perubahan kebijakan, perubahan teknologi, perkembangan ekonomi, dan perkembangan hubungan supplier dan buyer. Dan komponen yang terakhir yakni adalah third atau analisis ancaman. Ancaman adalah faktor negatif dari lingkungan yang memberikan hambatan bagi berkembangnya dan berjalannya sebuah perusahaan. Third merupakan faktor eksternal yang menghambat suatu perusahaan dalam mencapai tujuannya. Faktor eksternal yang menghambat suatu perusahaan berupa masuknya pesaing baru, pertumbuhan pasar yang lambat, meningkatnya bargaining power daripada supplier dan buyer utama, perubahan teknologi serta kebijakan baru. Selanjutnya penelitian relevan. Penelitian relevan yang pertama dilakukan oleh Ulfia pada tahun 2019 yang berjudul Strategi Penjualan dalam Meningkatkan Volume Penjualan pada Usaha Rumah Ayam Geprek Jensut di Kota Palopo. Jenis penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh melalui wawancara. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Irfan Zefi pada tahun 2018 yang berjudul Strategi Pemasaran dalam Meningkatkan Volume Penjualan Produk pada PT Prodema Sukses Mandiri. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu studi kasus yang menghasilkan data-data deskriptif yang dituangkan dalam kata-kata. Yang ketiga ada penelitian yang dilakukan oleh Ikrom Hairun Nas pada tahun 2019 yang berjudul Peranan Strategi Pemasaran dalam Upaya Meningkatkan Penjualan Garam pada UD Sumber Makmur di Desa Pinggir Papas, Kecamatan Kaliangat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan purposive sampling dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya, kerangka berpikir. Dalam dunia bisnis di Indonesia timbul begitu banyak persaingan di bidang usaha dan industri. Banyak terjadi perubahan dan ketidakpastian di lingkungan perusahaan. Keadaan ini memaksa perusahaan untuk lebih baik dalam merencanakan dan merumuskan strategi bersaing agar bertahan dalam pasar persaingan masa kini. Dengan cara memperhatikan perubahan-perubahan lingkungan yang dapat mempengaruhi kinerja pemasaran perusahaan. Berdasarkan kerangka penelitian yang telah dibuat oleh peneliti, oleh sebab itu, perlu bagi perusahaan melakukan analisis SWOT atau Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat dalam menentukan strategi pemasarannya. Di mana analisis ini terdiri dari dua variabel, yaitu
analisis faktor internal yang terdiri dari kekuatan dan kelemahan, dan analisis faktor eksternal yang terdiri dari peluang dan ancaman. Analisis yang dilakukan ini memungkinkan perusahaan mengetahui posisi bersaing serta memilih strategi pemasaran yang berdaya saing pula. Selanjutnya, metodologi penelitian. Metodologi penelitian di sini dibagi menjadi 6. Yang pertama, waktu dan tempat penelitian. Yang kedua, metode penelitian. Yang ketiga, populasi dan sampel. Yang keempat, metode pengumpulan data. Yang kelima, instrumen penelitian. Dan yang keenam, teknik pengumpulan data. Yang pertama, waktu dan tempat penelitian. Waktu penelitian. Waktu yang digunakan untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Penelitian dimulai dari bulan Maret 2022. Dan untuk tempat penelitiannya, penelitian ini dilaksanakan di Work Office UD Kembar Putri yang bertempat di Jalan Batu Ampar RT 08 RW 01 nomor 37 Kramat Jati, Jakarta Timur. Kode posnya 13520 Indonesia, Jakarta Timur. Metode kemudian yang kedua ada metode penelitian. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian dengan metode kualitatif. Penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif bertujuan untuk menggali atau membangun satu proporsi atau menjelaskan makna di balik realita. Peneliti berpijak dari realita atau peristiwa yang berlangsung di lapangan. Yang ketiga, yakni populasi dan sampel. Populasi penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah pelanggan UD Kembar Putri cabang Kramat Jati. Yang kemudian sampel penelitiannya. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah accidental sampling. Accidental sampling adalah teknik penentuan sampel secara dadakan di lokasi penelitian. Adapun sampel yang dalam penelitian ini adalah pelanggan dari UD Kembar Putri cabang Kramat Jati. Selanjutnya yang keempat ada metode pengumpulan data. Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut. Yang pertama, yakni ada observasi. Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut. Metode ini digunakan untuk mengamati secara langsung peristiwa atau fenomena yang menjadi fokus penelitian. Yang kedua ada wawancara. Menurut Easterbrook, wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dengan wawancara, maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, di mana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi. Wawancara yang akan diadakan oleh peneliti adalah dengan konsumen daripada konsumen UD Kembar Putri. Yang ketiga, yakni ada dokumentasi. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang berlalu, baik berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental yang dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.
Dalam penelitian ini, teknik dokumentasi yang dimaksud adalah meliputi struktur organisasi, laporan pembelian, catatan, persediaan, dan laporan pembelian yang dilakukan dalam perusahaan tersebut, serta kegiatan peneliti saat melakukan observasi dan wawancara. Yang kelima, ada instrumen penelitian. Adapun instrumen penelitian, pada penelitian ini dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu data yang dikumpulkan berupa kata-kata dan bukan angka. Pada penelitian ini digunakan salah satu alat analisa, yaitu metode SWOT atau Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat. SWOT adalah suatu bentuk analisis di dalam manajemen perusahaan atau dalam organisasi yang secara sistematis dapat membantu dalam usaha penyusunan dan rencana yang matang untuk mencapai tujuan, baik tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Analisis SWOT adalah penelitian terhadap hasil identifikasi situasi. Untuk menentukan suatu kondisi dikategorikan sebagai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Dalam sumber lain disebutkan analisis SWOT yaitu membandingkan kondisi lingkungan internal perusahaan dengan kondisi eksternal perusahaan. Berikut ini adalah penentuan bobot faktor internal dan eksternal. Cara untuk menentukan bobot setiap indikator dari faktor-faktor internal maupun eksternal, yaitu dengan menggunakan skala prioritas, mulai dari angka 4, ini sangat penting, 3 penting, 2 cukup penting, 1 tidak penting. Sedangkan pada variabel bersifat negatif diberi nilai sebaliknya, yaitu 1 sangat penting, 2 penting, 3 cukup penting, 4 tidak penting. Kemudian dikalikan nilai skala prioritas atau SP dengan konstanta atau K. Penentuan nilai konstanta didasarkan pada nilai tertinggi, yaitu 4, dengan asumsi bahwa semua indikator dianggap baik. Masing-masing nilai SP dikali K dibagi dengan total nilai SP dikali K untuk memperoleh nilai bobot. Selanjutnya, yakni ada tabel perhitungan analisis SWOT. Bobot dari internal dan eksternal antara 0,0 sampai dengan 1,0. Rating dari internal dan eksternal antara 1 sampai dengan 4. Nilai dari internal dan eksternal adalah hasil perkalian antara bobot dan rating. Kemudian yang terakhir yakni angka 6, teknik analisis data. Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan juga dokumentasi. Kemudian membuat kesimpulan yang mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Adapun gambaran komponen dalam analisis data tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada data collection atau pengumpulan data. Dalam pengumpulan kualitatif, pengumpulan datanya dengan menggunakan observasi, wawancara mendalam, dan juga dokumentasi atau gabungan ketiganya, triangulasi. Yang kedua, ada data reduction atau reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih dan memilah hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya,
Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti. Dan yang ketiga, yakni data display atau penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Dengan mengikuti teknik analisis data yang dikemukakan oleh Miles and Hoberman, analisis data dalam penelitian deskriptif kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung. Yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan masalah analisis pengendalian internal atas persediaan produk UD Kembar Putri. Yang kedua, mempelajari dan menganalisis struktur organisasi yang telah dijalankan sehingga dengan demikian dapat diketahui apakah struktur organisasi yang diterapkan telah mempunyai sistem wewenang dan serta tanggung jawab yang jelas. Yang ketiga, mempelajari dan menganalisis jurnal dan dokumen-dokumen yang lain digunakan dalam sistem pengendalian internal dan persediaan pada UD Kembar Putri Cabang Kramat Jati sehingga dapat diketahui apakah dokumen-dokumen tersebut sudah memenuhi syarat dalam kaitannya dengan sistem dan prosedur yang digunakan. Yang keempat, memberikan alternatif pemecahan masalah yang bertujuan untuk penyempurnaan sistem pengendalian internal atas persediaan dengan unsur-unsur sistem pengendalian internal. Yang kelima, memberikan kesimpulan mengenai hasil analisa data dari sistem pengendalian internal atas persediaan produk pada UD Kembar Putri Cabang Kramat Jati. Sekian presentasi dari proposal seminar saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.